Jadi itu kenapa Mas? Karena pendidikan kita tidak pernah meletakkan anak tidak sebagai konsumen. Selalu diperlakukan sebagai konsumen. Dia tidak pernah dididik dan dicontohin untuk menjadi subjek dari segala sesuatu. Ngerti? Jadi akhirnya dia tergantung, ya dia konsumen. Nek ono barang gemerlap dia seneng, nek museum kok mengkono ora seneng. Karena dia objek. Dia nggak subjek. Itu yang tadi saya bilang, anak kecil kamu kasih layangan sama cek, dia pilih layangan. Nah sekarang ternyata kebudayaan masyarakat kita secara umum juga kebudayaan layangan, bukan kebudayaan cek. Itu maksud saya. Jadi jadi anak seharusnya dikancani sejak awal untuk kalau ketemu sesuatu itu dia mencerap. Dia melihat, dia menganalisa, kan gitu. Sehingga dia menemukan sesuatu yang bukan kelihatan. Jadi kalau ke Borobudur, dia terus, misalnya Borobudur, bukan bentuknya yang kelihatan, makna-maknanya yang muncul di otak dia, kan itu. Kita biasakan anak-anak untuk sejak kecil itu memaknai sesuatu. Maka ketika dia di sini, mungkin dia masih tertarik sama pelangi, Taman Pelangi, tetapi dia punya file yang lain yaitu gatel untuk memaknai sesuatu di dalam museum. Nah karena tidak ada tradisi memaknai, gitu ya, maka ya sudah anak-anak jadi konsumtif. Dan tiap hari kita kan disuruh misalnya di televisi nasional kita ya, TV, itu coba, wong tua-tua, ibu-ibu umur 50, umur 40, 50 mungkin nganggo seragam. Njurku dikon ngene bareng, ini gelem coba. Kuwi lak cah cilik banget to kuwi. Terus jadi kita ini oleh industri modern itu sengaja atau tidak sengaja itu dipelihara kekanak-kanakannya. Sehingga nanti ngurusin negara dia juga kekanak-kanakan dan rakyatnya nggak tahu bahwa itu kekanak-kanakan karena rakyatnya sendiri kekanak-kanakan. Nek kowe nang restoran pesen teh, gue dikai serotan. Iya lah. Teh panas dikai serotan. Gue piye gue? Gue karepe piye gue? Teh kuwi gabungannya dengan bibir gelas. Lha iki dikai serotan iki rumah sama aku cak kelas loro SD. Semua sekarang pakai serotan itu. Anda tidak sadar bahwa apa saja itu membuat Anda dipelihara kekanak-kanakannya dan jangan sampai dewasa. Sehingga makin lama makin tidak dewasa. Ya menterinya, ya presidennya, ulamanya makin tidak dewasa semua. Dan Anda tidak punya kedewasaan di dalam memilih sesuatu. Nah ini contoh aja bahwa lo ya anakmu, murid-muridmu, lo nek kayak gemerlap, njur kue seneng lah, kue berarti kue meng kucing, meng wedhus. Nek kue menungso, ndelokmu nganggo pikiran, ndelokmu nganggo hati kan gitu. Nah, anak kecil kita latih untuk melihat sesuatu dengan hatinya, dengan pikirannya. Mata itu cuma alat untuk supaya pikirannya bekerja. Sekarang kan orang cuma melihat dengan matanya, tidak pernah melihat dengan pikirannya. Itu maksud saya. Kalau saya gabungkan ke sini, penuhilah dirimu dengan kata-kata, gitu ya. Saya terbalik. Yang paling beruntung di dunia ini adalah Nabi Muhammad yang dibikin buta huruf oleh Allah. Itu paling beruntung. Sekarang anak sekarang kenal kambing itu pertama huruf KAMBING, anak kota. Setelah itu gambar kambing di buku sekolah. Nanti kalau ada outbound baru dia ketemu kambing bener kan gitu. Nah sekarang Anda hitung dari yang Anda kenal mengenai kehidupan ini, berapa yang hanya Anda kenal melalui kata-kata, berapa yang Anda kenal beneran. Anda kan bangga menjadi masyarakat informasi, padahal yang sampai ke Anda kan cuma kata-kata. Demokrasi, sing ngerti ya DEMOKRASI. Tapi kamu tidak punya simulasi apa-apa mengenai demokrasi. Sehingga yang sedang menjadi pemimpin demokrasi, orang mudeng demokrasi. Makanya lebih bagus buta huruf, supaya kalau kamu ketemu sesuatu, itu orisinal. Tidak ada berita apa-apa mengenai itu, kamu mengalami beneran. Itulah sebabnya Tuhan
bikin Muhammad buta huruf. An-Nabi al-Ummi. Saya menyesal kenapa saya tidak buta huruf. Makanya saya berhenti sekolah. Tidak pernah saya sekolah tidak berhenti. Karena ada naluri, api iki ketok ora sekolah iki, ngono kuwi. Jadi kelas SD guru tak tendang, tokke SMA tak kok kayak gitu. Saya keluar, tidak pernah selamat di satu sekolahan, selalu keluar dari sekolahan. Tapi itu jangan ditiru, jangan ditiru, itu tidak baik. Efeknya baik, gitu ya. Tapi perilakunya tadi tidak baik, itu Pak ya. Oke ya. Jadi Mas, saya kira penting kata-kata, tetapi kalau bisa Anda menganalisis sesuatu jangan lewat kata-kata. Bener gak? Anda bisa. Anda ngasih tahu orang sedep. Ono wong Amerika teko rene kandhane sedep iki iso gue menjelaskan sedep ke orang Amerika. Bisa nggak? Loh, sedap dah apa? Wis ngene sing paling gampang. Pesing. Lengur, ya, lengur. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada orang Thailand kayak orang lengur? Nggak bisa Anda menjelaskan. Tapi Anda ngerti lengur kan? Anda ngerti lengur itu dari kata apa dari pengalaman Anda? Dari pengalaman Anda. Lebih mengakar mana? Pengalamanmu tentang lengur dengan berita tentang lengur. Itu yang saya maksud. Ini bisa panjang lebar kita simulasi, tapi intinya kita tuh tidak kenal Allah, kita cuma kenal Allah. Kita tuh tidak kenal Muhammad, cuma Muhammad. Karena buktinya Anda tidak bisa kok ngasih tahu orang yang tidak bisa merasakan manis, iki legi. Daerah ngerti piye legi iki piye. Orang Amerika itu tidak bisa membedakan panas sama pedes. Semua hot. Ya ini contohnya Mas. Jadi kata sangat penting, tapi jangan lupa kata juga sangat merugikan Anda dalam konteks Anda tidak bisa sampai kepada akar fakta dari sesuatu hal. Itulah. Coba Anda lihat. Makanya Anda jadi masyarakat informasi hati-hati. Anda pikir Anda sudah tahu segala sesuatu gara-gara Anda browsing. Itu bukan pengetahuan, Anda jadi korban informasi. Kalau Anda mau jadi masyarakat informasi, Anda jadi sumber informasi. Anda upload sebanyak-banyaknya sakarepmu ning rasah membuka internet. Kowe mengupload tok. Wocon kowe nesu-nesu ora tak waca. Itu baru Anda jadi subjek informasi. Dan itu saya lakukan sama Kiai Kanjeng. Upload terus. Dan tidak pernah buka internet. Ono sing nesu, wah ono MH kafir, MH karo aku. Jari-jari ini tapi saya tidak peduli. Pokoknya upload kebaikan terus dan saya tidak peduli. Saya tidak mau jadi korban. Saya tidak baca koran, saya tidak nonton TV. Di rumah saya tidak ada koran. TV saya TV Gigs. Fox Sport 1, Fox Sport 2. Fight Sport. Itu tak sing tak tonton. Nek ora kickboxing, Muay Thai, MMA. Kuwi tok sing tak tonton kuwi tok. WWE mo. Nek WWE ora. Nek Smackdown ora. Ning pokoke sing nek getin tenan, cuklek tenan, tiba-tiba tenan, cetha. Ya toh, tidak pakai Mahkamah Konstitusi nek menang. Nah, kan gitu kan? Di luar itu bisa dimanipulasi. Wong Mahkamah Konstitusi udah ndak ngerti bedanya hukum sama konstitusi kok. Wah, ini tak dawakno iki bubar Indonesia. Ini biasa saya ajak ngomong ngawur gini supaya sininya hidup, Pak. Daripada merasa tahu bahwa mereka miskin kan kasihan. Dengan mereka mikir terus ndak terasa bahwa mereka itu miskin. Bahwa hidupnya ndak sukses itu ndak terasa. Karena mereka asik. Saya tidak mengatakan Anda tadi salah, enggak. Cuman kalau dilihat dari sudut tadi itu benar, cuman kalau dilihat dari sudut yang sebaliknya, itu lebih baik buta huruf. Ada seorang profesor dari IPB, Pak.
bikin kunjungan ke daerah perkebunan. Terus setelah keliling kebun dia panggil Pak Lurah sama di sini. Seharusnya ini nanamnya minimum 5 meter. Sebab nangka itu sifatnya begini, akarnya begini, tanah itu begini, gini. Seharusnya nanamnya jangan terlalu rengket, 5 meter kalau nangka. Wah, dia cerita panjang lebar si profesor tentang nangka. Pak Lurah, nggih, ya. Nanti begitu sampai di kantor kelurahan baru Pak itu tadi cempedak. Jadi sudah mantep ngomong tentang nangka, padahal yang dia maksud itu cempedak. Dia nggak bisa bedakan nangka dengan cempedak, biar coba. Jadi profesor pertanian belum tentu dia mengerti pertanian, benar nggak? Nah, Melendi kan, saya kira Melendi. Anda percaya sama kata, jadi kata bisa mengantarkan Anda kepada makna, atau kata menyembunyikan makna dari Anda, bisa juga. Nah, silakan dielaborasi sendiri-sendiri. Oke, jadi Anda sudah saya jawab, kira-kira gitu kemungkinannya. Terus Ponorogo soal subjek, Mas. Pacitan soal subjek, ya. Ojo mek gede wong itu ya. Ya. Kan guyu apa kon? Jadi ini ngomong pendidikan Bu ya. Kalau orang tidak berpendidikan memang susah masuk museum karena dia tidak punya imajinasi, dia tidak punya daya analisis. Dia tidak bisa membedakan keris sama condre. Dia tidak tertarik apa-apa. Lihat Malioboro. Dia tidak punya pengetahuan tentang Malioboro, jadi tidak tertarik apa-apa. Sama dengan anak kecil ngelihat layang-layang dan cek tadi. Mbok kamu nyanyi sebagus apapun sing audiane wedhus. Nah, kita jangan sampai menurun menjadi kambing itu kan begitu. Itu loh. Yang belum dengar karena kalau lewat Malioboro itu saya menikmati, namanya aja saya nikmati. Itu loh Pak. Jadi dari Tugu Pak ke Toko Terang Bulan dari Tugu ke rel itu namanya Jalan Margo Utomo, jalan yang utama. Orang hidup itu harus mengambil keputusan untuk mengambil jalan yang utama. Maka dia sekolah, dia pilih, punya cita-cita yang jelas. Sampai rel ke Toko Terang Bulan, tidak tahu sekarang apa tuh. Tetap Terang Bulan itu Malioboro. Malio itu dari bahasa Jawa. Menjadi walilah, walio, nek jadi wali, nek mewalilah bahasa Jawanya malio. Itu Pak ya. Jadi misalnya apa? Warung, marungo, betul nggak? Wali, malio, boro, mengembara. Jadilah kamu pengembara intelektual, pengembara spiritual, pengembara kultural. Karena kamu sudah memilih jalan utama. Kamu tidak cukup jadi sarjana dok. Kamu harus KKN, gitu kan? Kamu harus eksplorasi, kamu harus simulasi sosial. Maka kamu akan menemukan jalan berikutnya yaitu Margo Mulyo. Menjadi sarjana belum tentu mulia, tapi setelah Anda mengabdi betul kepada masyarakat dengan praktek-praktek yang nyata, Anda akan menemukan kemuliaan jalan Margo Mulyo. Sampai kantor pos itu namanya Jalan Margo Mulyo. Dari kantor pos ke keraton namanya Jalan Panguraan. Nggak usah sampai sana menggok ngiwa ponengen. Orang nang gontomanan sembangan itu kan Panguraan itu malah rusak gue nggo. Terus iki bagian sing wong edan-edan sing itu lagi kan gitu ya. Gitu teman sekalian, mohon maaf ini saya ngerespon aja.